Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan tema 1 bulan yang lalu, yakni masih membahas tentang kisahnya Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra. 1 bulan yang lalu kita bahas siapa Bal'am bin Bawra, keistimewaannya apa, dan kenapa Bal'am bin Bawra, sehingga kemudian oleh Allah Bal'am bin Bawra itu diserupakan dengan anjing. Sudah kita bahas detail 1 bulan yang lalu. Kita sekarang masuk di wa minad durusi wal ibari al mustafadati min qissati hadzal rajuli mayali. Baik, yang pertama, inna min abghadil umuri ilallahi wal mujibati li sukhtihi wa intiqamihi kufru ni'amihi wa adamu syukrihi bil qalbi wal lisani wal fa'ali. Wa inna min a'dhamin ni'ami al ilahiyyati wal manhi ar-rubbaniyati allati yajibu syukruha ala nahwiha wasfu ni'matil ilmi wal hidayah. Jadi sesungguhnya di antara perkara-perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mujibatu li sukhtihi wa intiqamihi, itu Allah benci dan kemudian wajib pada posisi li sukhtihi wa intiqamihi, marahnya Allah, bentunya Allah, siksaannya Allah, itu adalah kufru ni'amihi. Itu kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang paling dibenci oleh Allah, dan memang orang-orang semacam ini yang melakukan perkara-perkara semacam ini wajib bagi mereka mendapatkan marahnya Allah dan siksaannya Allah, itu adalah mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, posisinya kita paham bahwa namanya syukur itu bil qalbi wal lisan wal fa'al. Jadi wa adamu syukrihi, dan tidak adanya bersyukur kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan-perbuatan. Perkara yang dibenci oleh Allah itu kalau ada orang ingkar terhadap nikmat-nikmatnya. Dulu pernah kita bahas tentang Qarun yang sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan ke bumi. Wa khasafnahu wa bidarihi al-ardha, itu karena ingkarnya, karena konteksnya dia pas ketika ditanya oleh orang kenapa dia bisa kaya, kenapa dia bisa sukses, jawaban Qarun itu adalah innama utituhu ala ilmin
indi. Bal'am bin Bawra ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Jadi nikmat di antara nikmat robbaniyah, nikmat ilahiyah, nikmat ketuhanan yang paling besar itu ketika seseorang itu diberikan ilmu dan hidayah. Nikmat yang paling besar itu, Pak. Kita dikasih harta, kita dikasih pangkat, kita dikasih apa, tidak ada apa-apanya dengan namanya nikmat ilmu dan nikmat hidayah. Dua hal ini paling penting. Kita coba sedikit kupas satu persatu. Namanya ilmu itu kalau di dalam bahasa Sahih Bukhari itu adalah apa namanya? Ilmu itu al-ilmu qabla al-amal. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus sebelum amal. Karena pas ketika seseorang itu melakukan suatu amalan yang tidak didasari dengan ilmu, maka persentase ditolak itu lebih besar. Persentase ditolak orang yang beribadah tanpa ilmu. Maka saya pernah mengatakan ketika ada orang sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, tapi dia paham betul dengan apa yang dia lakukan, ngerti syarat sahnya, ngerti rukunnya, ngerti sunnahnya, ngerti paham apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, dengan orang yang sholatnya 100 rakaat tapi tidak ngerti apa-apa dengan apa yang dia lakukan, ya, maka saya katakan lebih afdal yang 2 rakaat ini, lebih afdal yang 2 rakaat ini. Ada seorang sahabat yang pas ketika dia itu sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW, setelah sholat kemudian menghadap kepada Nabi, Nabi cuma bilang, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi kamu itu belum salat. Salat lagi kamu itu belum salat. Salat untuk yang kedua kalinya, setelah salat untuk yang kedua kalinya menghadap kepada Nabi, Nabi mengatakan lagi, "Salat lagi kamu itu belum salat." Akhirnya orang ini salat untuk yang ketiga kalinya, ya. Setelah salat yang ketiga kalinya menghadap kepada Rasulullah, disitulah kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana cara salat yang benar. Itu artinya kalau kita beribadah tanpa dasar keilmuan, ya, persentase ditolak oleh Allah itu besar. Nah, jadi nikmat yang paling besar, yang paling pertama itu adalah ilmu, dan kemudian nikmat yang terbesar yang kedua itu adalah hidayah. Hidayah sehingga seseorang itu mampu untuk berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah. Kita punya segala-galanya, tapi kalau kita tidak dekat sama Allah itu ya nanti bisa menjadi istidraj namanya. Bisa menjadi istidraj. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terbahas 1 bulan yang lalu kita pahami namanya Bal'am bin Bawra itu dia mendapatkan nikmat ilmu yang luar biasa. Bal'am bin Bawra, kita lihat flashback ke belakang. Yang namanya Bal'am bin Bawra itu kita lihat di yang warna merah itu. Bal'am bin Bawra ini untuk mengingatkan yang 1 bulan yang lalu. Mudah-mudahan semakin ingat. Asbaha min a'lami bani Israel wa balagha darajatan minal ilmi lam yablugha ahadun illal anbiya'u war rusul. Ini loh yang namanya Bal'am bin Bawra. Dia itu menjadi orang yang paling alim, paling mengetahui, paling pinter di kalangan Bani Israel. Bahkan dia itu nyampe pada kederajatan ilmunya itu nyampe derajatnya, Pak. Lam yablugh ha ahadun illal anbiya wa rasul. Derajat keilmuannya itu tidak ada yang bisa menandingi kecuali para nabi dan rasul. Itu Bal'am bin Bawra. Tidak ada yang menandingi keilmuannya pada waktu itu, pada zaman Bani Israel pada waktu itu, kecuali para nabi dan rasul. Masya Allah. Dan orang-orang Bani Israel, wa kana al-kathiruna min Bani Israel yatalaqawna al-ilma ala yadayhi. Dan kebanyakan orang-orang Bani Israel itu mereka yatalaqawna, mereka betul-betul talaki. Istilahnya dalam bahasa kita kan ada talaki. Kalau kita belajar Al-Quran ada talaki, kan begitu ya. Betul-betul dipahamkan oleh yang namanya Bal'am bin Bawra dan seterusnya. Belajar kepada Bal'am bin Bawra. Itu loh, itu namanya Bal'am bin Bawra. Diberikan ilmu yang luar biasa. Hafal Taurat.
Kalau dalam bahasa orang Jawa sampai ngelontok, hafal Taurat Bal'am bin Ba'ura, paham artinya daripada Taurat itu. Itulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disampaikan oleh Allah kan, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Ayat-ayat kami, yakni apa? At-Taurat yang diberikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, hafal total. Tapi ternyata kemudian yang kita pahami, yang namanya Bal'am bin Ba'ura dengan ilmunya itu, ketika dia diambil menjadi kepercayaannya seorang raja, katakanlah pemerintah pada waktu itu, dikasih apa Pak? Dikasih pangkat, dikasih harta, dikasih perempuan. Justru kemudian yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'ura, ya, dia lakukan doa yang mustajab. Kita kan 1 bulan yang lalu saya sampaikan bahwa yang namanya Bal'am bin Ba'ura itu mempunyai doa yang sangat mustajab. Wa min tilkal ayatil lati a'taha Allahu lahu annahu kana mujabad da'wah. Mujabad da'wah. Jadi Bal'am bin Ba'ura itu doanya manjur. Fa ayyu da'watin kana yatawajjahu biha Bal'am ila abwabis sama kana yuhaqqiquha lahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diminta oleh Bal'am bin Ba'ura dituruti semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bal'am bin Ba'ura, luar biasa. Tapi ternyata endingnya setelah dia mendapatkan kedudukan, dipercaya oleh pemerintah, dikasih perempuan dan seterusnya, dia itu bersifat seperti anjing. Namanya anjing, dia akan patuh dengan siapa yang memelihara, siapa majikannya. Dan akhirnya Bal'am bin Ba'ura dengan ilmunya, dengan doanya yang mustajab itu, dia malah melawan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia gunakan doa yang mustajab itu untuk menghancurkan Nabi Musa alaihi assalam. Inilah diantara ingkarnya Bal'am bin Ba'ura. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada tidak di masyarakat kita, di Indonesia kita, yang hafal Al-Quran, yang ngerti Al-Quran, ngerti tafsirnya, paham Al-Quran, begitu dia mendapatkan harta, begitu dia mendapatkan kedudukan, dia melenceng dari kebenaran? Ada atau tidak? Jenengan yang tahu sendiri lah. Jenengan yang tahu sendiri. Karena memang konteksnya benar. Tadi pagi saya khutbah di Manarul Islam, saya sampaikan apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kan ada 5 perkara yang merusak. Ada perkara yang merusak, ada 5. Di antaranya itu al-hirsu 'alad dunya. Al-hirsu 'alad dunya. Yang namanya al-hirsu 'alad dunya itu tamak kepada dunia, materi, harta, itu perkara yang paling merusak. Orang akan mampu melakukan apapun demi dunia. Apapun. Bahkan kalau nanti muncul fitnah-fitnah di akhir zaman, dan muncul fitnah-fitnah di akhir zaman, sampai Nabi mengatakan wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nanti dia akan berani menjual agamanya demi untuk mendapatkan harta dunia. Dan apa yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'ura ini lengkap, termasuk juga ulama su. Di akhir zaman nanti kata Nabi akan muncul wa ulama'uhum syarrun nasi min tahti adimis sama wa min indihim takhruju al fitnah. Nanti di akhir zaman itu akan muncul ulama-ulama orang-orang Islam itu syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia, min tahti adimis sama, yang ada di bawah kolong langit ini. Kenapa kok dikatakan oleh Rasulullah sebagai syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia? Karena wa min indihim takhruju al fitnah. Karena justru fitnah-fitnah yang muncul di kalangan umat Islam itu disebabkan oleh ulama itu sendiri. Ada toh yang viral sekarang itu
seorang kiai yang dipanggil Buya. Boleh ya saya katakan ya, tapi tidak saya sebutkan nama. Ya. Dia hanya mengatakan jangan takut untuk murtad. Jangan takut untuk murtad. Dan dia mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna. Hadis yang berbunyi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, dia mengatakan bagaimana mungkin hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah orang itu bisa masuk surga? Beragama kayak boneka Barbie katanya itu. Masya Allah, saya gode-gode kepala. Inilah akhir zaman. Statement ketika ada orang yang salah paham dengan kalimat jangan takut murtad, ketika kalau memang sudah tidak meyakini apa yang dia yakini, waduh, tidak karu-karuan model begini nih. Sekarang banyak muncul-muncul begitu. Seorang profesor, doktor, titik-titik, cewek tapi dia mengatakan kepada kita bahwa Pancasila itu lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Quran. Undang-Undang Dasar 45 lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Quran. Homoseksual itu adalah hak ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang laki-laki, perempuan menikah dengan seorang perempuan. LGBT, profesor. Masya Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah nanti ulama'uhum syarrun nasi ya, min tahti adimis sama. Tapi ketika di debat mereka hanya mengatakan ini hanya sebatas pemikiran ilmiah. Waduh, susah itu. Inilah yang kita sebut dengan fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Apa fitnah syubhat itu, Pak? Ada dua fitnah nanti yang menerjang menurut Syekh Al-Utsaimin. Menurut Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin itu nanti ada dua fitnah yang paling berat menerjang umat Islam itu ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Kalau untuk yang namanya fitnah syubhat itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah pasti, hitam putihnya sudah pasti, tapi dipelintir-pelintir ayat itu. Ayat itu dipelintir-pelintir, kemudian akhirnya sesuatu yang putih akhirnya menjadi remeng-remeng dan kemudian menjadi hitam. Itulah fitnah syubhat, dan sekarang di Indonesia sudah luar biasa. Dan itu sudah muncul pada zamannya Nabi Musa. Siapa pelakunya? Bal'am bin Bawra. Hanya gara-gara dia mendapatkan kedudukan, dia mendapatkan pangkat, dia mendapatkan harta perempuan, dia sanggup untuk mengotak-atik Al-Taurat, sanggup untuk mengotak-atik ayat-ayat Allah Taurat demi keinginannya dia. Dan itu yang kemudian oleh Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu Masya Allah. Bal'am bin Bawra nanti akan semakin mendekati hari kiamat, akan semakin banyak model-model Bal'am bin Bawra. Kalau kita tidak teguh, tidak istiqomah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kita pasti akan ikut terseret. Dan dia menafsirkan, Pak Kiai tadi itu menafsirkan bahwa kalqabid alal jamar, kalqabid alal jamar, seperti memegang bara api, itu ya ditafsirkan itu tadi. Daripada kamu memegang sesuatu yang panas, lebih baik dilepaskan sekalian, jangan takut murtad. Masya Allah. Dan kemarin sudah orang murtad, sudah murtad ya, ada yang murtad masuk ke dalam agama Hindu. Sebelumnya sudah berpuisi menghina Muhammad Rasulullah, menghina azan dan seterusnya. Clear. Ngaji seperti ini namanya radikal atau bukan? Hah? Bukan radikal ya Pak? Untuk nanti saya dianggap wah ngajinya radikal ini. Bukan. Saya menceritakan kasusnya Bal'am bin Bawra yang kita serempetkan pada masa sekarang dan mirip. Maka saya sepakat dengan orang-orang itu, sejarah itu akan terus berulang, sejarah itu akan terus berulang, zaman itu akan berulang. Nanti juga akan muncul Abu Jahal, dan sudah muncul Abu Jahal baru. Nanti juga akan muncul Abu Lahab baru, muncul begitu nanti. Dan akan muncul Bal'am bin Bawra baru. Clear ya Pak?
jenengan dikasih nikmat hidayah itu sudah luar biasa. Jenengan sudah dikasih nikmat ilmu itu sudah luar biasa. Jangan sampai kemudian ilmu yang jenengan punya itu malah justru seperti Bal'am bin Ba'urah ini. Rasulullah sudah mengatakan manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang dia itu bertambah ilmunya, ya, barang siapa yang orang itu bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, dan dia tidak bertambah petunjuknya, maka walam yasdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak akan tambah dekat kepada Allah kecuali tambah jauh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah, mudah-mudahan kita dikasih ilmunya ilmu yang manfaat, Pak, bukan hanya seperti kamathalil himari yahmilu asfara. Apa itu, Pak? Itu mathalul ladzina apa? Yahmilu taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Kayak orang memikul asfara, buku-buku. Paham maksud saya nggih? Itulah orang-orang yang tahu Al-Qur'an, orang yang ngerti Taurat tapi kemudian tidak diamalkan. Itu seperti keledai yang membawa buku. Jadi akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Nanti akan saya bahas tentang kisahnya Nabi Musa bersama Khidir. Nanti akan terbahas di situ sebenarnya ilmu yang sesungguhnya yang diridhoi oleh Allah itu ilmu yang kayak apa. Terus yang diminta oleh Musa kepada Khidir itu ilmu yang model gimana? Apakah model ilmu yang bersifat muktasab? Apakah ilmu yang bersifat laduni? Nanti kita akan bahas di Nabi Khidir nanti. Insya Allah kita akan ketemu sampai di sana nanti. Entah kapan, wallahu a'lam, jika Allah mengizinkan. Karena ketemunya 1 bulan sekali. Baik. Wa ala kulli man utihima ayu addi syukrahuma fayata'arrafu awalan bi anna masdarahuma huwallahu wahdahu la syarikalah. Jadi kalau ada orang itu dia sudah diberikan keduanya, Pak, hidayah ilmu, hidayah petunjuk, dan kemudian diberikan ilmu, maka dia punya kewajiban ayu addi syukrahuma, dia punya kewajiban untuk mensyukuri ilmu dan hidayah itu. Fayata'arrafu, dan dia maka dia itu paham betul secara pertama kali awalan bi anna masdarahuma. Ya, apa konteksnya bi anna masdarahuma? Jadi sumber ilmu, sumber hidayah yang memberikan ilmu, yang memberikan hidayah itu, yang keduanya itu siapa? Wallahu wahdahu la syarika. Ini dan itulah yang kita dulu bahas tentang masalah Qarun itu. Qarun itu sebenarnya tidak hanya sekedar kaya, Pak. Qarun itu tidak hanya sekedar kaya, tapi Qarun itu pewinter. Dulu kita bahas di situ kan skill-skill apa yang dipunyai oleh yang namanya Qarun. Maka dari itulah dia mengatakan utituhu ala ilmin indi. Wong saya bisa sukses, saya bisa kaya karena saya punya ilmu. Ini termasuk kufrun nikmah. Dia tidak memahami siapa yang memberikan ilmu, siapa yang memberikan harta yang begitu luar biasa. Beda dengan Nabi Sulaiman. Ketika pemindahan singgasananya Ratu Bilqis, itu kan ada 2 orang yang menawarkan itu. Jin Ifrit menawarkan, ada orang yang alim menawarkan. Yang dipilih orang yang alim, bukan Jin Ifrit yang memindah. Hanya sekali kedip singgasana sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur itu. Gitu. Baik. Kalau begitu gimana posisinya? Kita mendapatkan ilmu itu cara bersyukurnya yang kayak apa? Kita mendapatkan hidayah itu cara bersyukurnya yang kayak apa? Saya ingin menekankan bahwa syukur nikmat itu tidak hanya konteksnya lisan. Maka di atas tadi yang warna hitam di situ ada kalimat, ada bil qalbi wal lisani wal fi'ali.
Cara bersyukur kepada Allah tentang nikmat-nikmat, terutama nikmat yang dua ini, nikmat ilmu, nikmat hidayah, itu ada lisan. Lisan apa? Pengucapan kalimat alhamdulillah. Kayak Nabi Sulaiman tadi mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini loh keutamaan Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur, supaya Allah itu menguji aku, apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur, apakah aku ini termasuk orang yang kufur. Kemudian bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati, itu yang pingin saya garis bawah adalah itu tadi di bawah, fayata'arrafu awalan bi anna masdarahuma wallahu wahdahu la syarikalah. Harus punya dalam konteksnya tasdik. Apa tasdik gitu? Ada sebuah pembenaran. Ilmu yang kita dapat, hidayah yang kita dapat, harta yang kita dapat, semua nikmat-nikmat yang kita dapat, sumbernya cuma satu, Allah wahdahu la syarikalah. Seringkali kita menisbatkan nikmat itu kepada makhluk sehingga lupa dengan satu sumber yang hakiki, sehingga lupa kita itu kepada Allah, tapi yang kita ingat adalah makhluknya. Ini nanti akan menjurus kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal'am bin Ba'urah ini lupa, Bal'am bin Ba'urah ini lupa bahwa sumber daripada keilmuan yang dia miliki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mensyukuri itu, dan dia gunakan ilmunya itu untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan wanita. Saya sepakat kalau jenengan buka di kitab Sahih Adabil Islamiyah di bab Thalibil Ilmi, di bab Thalibil Ilmi jenengan buka tulisan dari Syekh Wahid Ibni Abdissalam ini Al-Bali. Beliau meletakkan di antara etika orang yang mencari ilmu itu adalah, di situ dia sebutkan, kalau ada orang itu yang dia itu menuntut ilmu, tapi di situ dalam posisinya menuntut ilmunya itu liyusi bubihi ad-dunya, ya, liyusi bubihi ad-dunya, dia mencari ilmu itu hanya karena ingin mendapatkan dunia saja, di situ tidak masuk ke dalam surga. Orang model seperti ini tidak akan masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jenengan buka lagi di dalam kitab itu, bagus kitab itu. Kapan-kapan kalau diizinkan oleh Allah kita akan kita bahas mulai awal sampai akhir. Kitab ini saya bahas di Masjid Manarul Islam Saujajar 1 bulan 3 kali, itu bagus. Kemarin baru nyampe pada adab tetangga, adab bagaimana kita dengan tetangga itu yang kayak apa. Bagus kitabnya. Clear ya Pak? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf pun adalah orang yang luar biasa. Kita paham namanya Nabi Yusuf. Surat Yusuf ayat 101, di situ ada kalimat Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi. Nabi Yusuf paham betul. Nabi Yusuf punya kelebihan semacam itu. Kenapa? Dia mengatakan Rabbi qad ataitani, Rabbi sungguh-sungguh engkau yang telah memberikan aku ini. Itulah syukur. Itu yang namanya syukrun bil qalbi, adanya tasdik bahwa apa nikmat-nikmat yang kita ada itu semuanya datang dari Allah. Dan kemudian yang ketiga, cara bersyukurnya adalah wal fi'al, dengan melakukan perbuatan Pak. Para ulama menyebutkan bahwa yang namanya syukur secara perbuatan itu berarti menjalankan nikmat itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya syukur nikmat yang benar secara perbuatan. Jenengan dikasih ilmu, ya gunakan ilmu itu untuk yang bermanfaat. Jenengan punya hidayah, sudah dikasih petunjuk oleh Allah, digunakan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kalau di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, salah seorang ulama salaf mengatakan, kita ini sering melakukan kemaksiatan itu dengan menggunakan fasilitasnya Allah. Kita itu selalu dan sering bermaksiat kepada Allah itu dengan menggunakan fasilitasnya Allah. Dan itu belum nyampe pada hakikat syukur
kalau kita bermaksiat dengan fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya betul ya. Kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan fasilitas yang ada. Yang itu semua fasilitas adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tiru Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini akhirnya jadi orang yang sombong dengan ilmunya. Sombong dengan ilmunya. Maka saya kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, di antara yang merusak juga, kalau tadi al-khirsu ala dunya, di antara perkara yang merusak adalah wal i'jabu birra'yi. Wal i'jabu birra'yi. Al-i'jab itu artinya kan ujub, bangga, heran, sombong, birra'yi dengan rakyunya, dengan akalnya, dengan kepandaiannya, dengan ilmunya, itu yang merusak. Kalau seseorang itu sudah terjangkit wal i'jabu birra'yi, sudah terjangkit semacam itu, cenderung dia akan seperti Bal'am bin Bawra. Wah, aku iki lho sing paling pinter. Wis kabeh gak ono sing pinter selain aku. Iki aku sing paling bener, itu akan muncul semacam itu. Akan muncul semacam itu. Ada yang perlu didiskusikan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Enggak ono berarti wis. Kalau tidak ada berarti sudah clear ya. Ini kok lompat nomor 4. Itu bukan nomor 2 yang di sini. Ini lompat, ini nomor 4. Ini nomor 2. Oh iya, melompat. Saya pakai nomor 2. Enggak ada yang didiskusikan? Baik. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ujub itu adalah salah satu daripada penyakit hati. Dan itu bukan sifat orang muslim yang sesungguhnya. Ujub namanya. Setan itu seringkali mengganggunya lewat itu. Saya buat begini ya. Ini hanya untuk anu saja. Ketika ada orang yang sholat, ini perkara masalah sholat dulu. Ketika ada orang mau sholat, setan akan mengatakan, wis tidak usah sholat, gawe apa sholat. Ada orang yang kalah dengan rayuan setan ini, akhirnya tidak sholat. Kemudian ketika ada orang yang menang, akhirnya kemudian sholat, setan akan mengganggu lagi. Sudah, sholatnya nanti saja, waktunya masih panjang. Ada orang yang kemudian sholatnya tepat waktu betul. Apakah setan tidak menggoda? Setan akan mengganggu lagi. Apa yang dikatakan oleh setan? Kamu sholat yang bagus, bacanya yang bagus, pokoknya sholatnya yang bagus, itu di belakang kamu itu ada teman, ada saudara. Akhirnya muncul yang namanya riya. Riya itu sebagai syirik. Itu syirik. Ada orang yang sholatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya sama sekali. Apakah setan mundur? Tidak. Setan akan mengatakan, mengganggu dengan ujub tadi. Wah, di sini nih orang yang paling pintar itu kamu. Orang yang sholatnya paling bagus itu kamu. Orang yang paling hafal Al-Quran itu kamu. Akhirnya memunculkan ujub. Ujub ini adalah awal pertama kali yang muncul dari iblis, yang akhir menimbulkan yang namanya kiber. Setan, iblis, pas ketika mau disuruh sujud kepada Nabi Adam, jawaban iblis adalah ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini adalah kesombongan yang diawali daripada bangga dengan dirinya, heran dengan dirinya, ujub dengan dirinya. Maka ujub itu nanti gandengannya dengan kiber. Kalau sudah muncul kiber, ujub itu nanti, namanya kiber itu yang kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Akan muncul dua sifat ini, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sumbernya dari ujub itu. Makanya ujub itu bagian daripada penyakit hati. Hati-hati dengan ujub. Ujub itu bahasa Arab, bukan bahasa Malangan.
Kalau bahasa Malangan ujub itu diwalik. Jadi buju malian gitu ya. Itu ya. Nggih. Bangga dengan membangga-banggakan. Iya, baik. Yang namanya bangga itu dalam Al-Quran disebut dengan farah. Nanti ada muncul kalimat dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang al-farihin. Bangga itu secara manusia, secara manusiawi ada. Siapa yang tidak punya kebanggaan? Tapi ketika farah itu tadi memunculkan ujub yang kiber, itu yang tidak boleh. Suatu saat Nabi mengatakan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Ada orang sahabat yang ngacungkan tangan, ya Nabi, saya suka pakai sendal yang bagus. Ya Nabi, saya suka pakai baju yang bagus. Tapi kata Nabi apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi kalau dia pada posisinya saya suka pakai pakaian ini, saya bangga dengan pakaian ini, itu tidak masalah sebagai bentuk manusiawi seperti sahabat yang pakai sandal bagus, pakai baju bagus. Yang jadi masalah kemudian menjadi membanggakan diri, memunculkan rasa sombong tadi, yang sombong itu tadi akhirnya meremehkan kepada manusia yang lain dan menolak kebenaran. Itulah yang kemudian muncul la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tapi kalau kita pakai sandal bagus, pakai baju bagus secara manusiawi, kata Rasulullah, innallaha jamilun. Allah itu indah. Yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Suatu saat ada orang itu rambutnya madul-madul. Apa madul-madul? Acak-acakan. Nabi bilang, andai kata orang ini merapikan rambutnya dengan baik. Kemudian ada orang masuk lagi memakai baju yang kotor, lungset macam-macam. Nabi mengatakan, adapun orang ini hendaknya dia itu mencuci bajunya, merapikan bajunya. Itulah yuhibbul jamal. Nanti jenengan melihat di kitab Sahih Adabil Islamiyah tadi tentang adabul libas, bagaimana adabnya kalau kita berpakaian, nanti akan ada dalil itu. Oke. Belum dibahas ya kitab itu di sini. Oh, belum. Saya kalau di Malang itu selalu menekankan, ngaji apapun ada referensi kitabnya. Ini kitab ini ngajinya, sekarang kita ngaji kitab ini. Kalau ini ada kitabnya, tak butuhkan di PowerPoint. Di Malang saya selalu pakai kitab. Kira gitu Pak, itu namanya ada bangga, membanggakan sehingga memunculkan ujub tadi itu. Oke. Dalam? Betul. Ya seneng itu manusiawi, tapi kalau sudah nyampe pada posisi itu tadi, nah itu. Baik. Ada yang lain? Itulah penyakit hati itu kadang-kala tipis Pak, bedanya. Tipis. Makanya diperlukan namanya ilmu. Makanya sejak awal sudah saya katakan di sini bahwa memang di antara nikmat ilahiyah, pemberian robbaniyah yang paling besar itu adalah nikmat ilmu dan nikmat hidayah. Makanya orang Islam itu tidak boleh menerima begitu saja tentang ketidaktahuannya tentang masalah agama. Itu yang disebut oleh sahabat Ali dengan al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli itu artinya apa Pak? Biasanya kita menyebut qanaah itu kan dengan masalah materi ya. Tapi di sini sahabat Ali meletakkan qanaah itu dengan jahli. Jahlun itu kan artinya bodoh. Bodoh itu artinya tidak tahu. Jadi kalau orang itu sudah wis qanaah, nerimo apa yang dinamakan ketidaktahuan tentang masalah agama, rusak. Akhirnya orang semacam ini tidak mau belajar lagi. Itu makanya kita supaya paham mana itu Imam Al-Ghazali sudah mencatat detail tentang masalah ujub itu. Sebab-sebabnya ujub itu apa, cara mengobati ujub itu apa, itu Imam Al-Ghazali sudah menulis itu. Baca di kitab Ihya Ulumuddin. Tapi seringkali yang saya munculkan, saya baca itu ada orang-orang yang
ngelok-ngelok nih Imam Al-Ghazali ya. Sing jarine Imam Al-Ghazali itu ngene ngene. Saya godek-godek aja itu. Wis meneng wae bilang. Gitu. Padahal kalau didukno tenanan itu ya ndak anu tenan. Baik. Lanjut. Hidayah. Kalau tadi kita bahas ilmu, kemudian yang namanya hidayah. Jadi ada dua nikmat yang begitu luar biasa. Yang pertamanya ilmu, yang kedua adalah hidayah. Hidayah itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Hidayah tidak bisa dinilaikan dengan apapun. Ada hidayatul irsyad dan ada namanya hidayatul taufik. Ada hidayatul irsyad dan ada namanya hidayatul taufik. Abu Thalib itu sudah mendapatkan hidayatul irsyad sebenarnya. Bal'am bin Bawra yang kita bahas ini sudah mendapatkan hidayatul irsyad namanya. Tapi kalau posisinya pada hidayatul taufik, belum tentu orang itu mendapatkan. Belum tentu orang mendapatkan. Padahal namanya Abu Thalib itu setiap hari bersama Nabi Muhammad SAW. Tiap hari tuk-tukan sama Nabi, ngomong-ngomongan sama Nabi. Tapi Abu Thalib su'ul khatimah. Bal'am bin Bawra ini murid langsung dari Nabi Musa, diajari langsung oleh Nabi Musa, hafal Taurat, paham Taurat, endingnya juga su'ul khatimah. Itu yang kita takutkan di situ. Maka hidayah itu sampai Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan masalah hidayah. Hidayah itu tempatnya untuk hati. Sampai disitulah Nabi Muhammad SAW itu kalau berdoa diantaranya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan seringkali jenengan baca dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu loh, ba'da id hadaitana itu setelah engkau memberikan kami itu. Masya Allah, itulah yang dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah saja setiap hari membaca semacam itu. Bagaimana dengan kita? Maka boleh enggak saya mengatakan jaga hidayah itu dengan baik. Cara merawat hidayah itu dengan diantaranya satu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta terus kepada Allah. Yang kedua, untuk senantiasa dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, mujalisatus salihin. Dengan kita duduk dengan orang-orang soleh, kita akan senantiasa melihat amalan-amalan yang baik. Dan poin yang ketiga adalah terus tambah keilmuan. Karena ilmu agama itu tidak satu ayat, dua ayat. Ilmu, wong kita lihat Bal'am bin Bawra hafal Taurat saja bisa menyimpang, apalagi yang tidak punya ilmu. Itu loh bahasan kita. Bal'am bin Bawra yang hafal Taurat, paham Taurat saja bisa menyimpang, apalagi yang tidak mengerti tentang Taurat, tidak mengerti tentang Al-Quran. Ada sahabatnya Nabi yang banyak hafalan Al-Qurannya, akhirnya dia beriman kepada Musailamah Al-Kadzab, itu kan ada sebenarnya. Nah itu hati-hati. Maka tidak ada jaminan, tidak ada jaminan orang yang hafal Taurat, hafal Injil, hafal Al-Quran mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Dan tidak ada jaminan untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Itu juga harus kita garis bawah. Tidak boleh dengan akhirnya kita menjadi sok-sokan, oh aku wis duwe ilmu akeh, wis ora usah sinau meneh. Aku wis ngerti ilmu iki, gak usah belajar lagi, gak usah ngaji meneh. Oh itu yang berbahaya itu. Itu yang berbahaya, itu namanya ujub lagi, kembali kepada ujub tadi itu. Wasaku sakeh ilmunin. Saya tanya, sudah berapa hadis yang dihafal? Sudah berapa ayat yang dihafal? Sudah berapa kitab yang dikaji? Terus ilmu Islam yang sudah dibahas apa? Ulumul Quran sudah? Ulumul hadis sudah? Qawaidul fikih apa sudah? Usul fikihnya apa sudah? Nahwu sharafnya, bantek balaghah apa sudah? Belum kan? Tapi kita seringkali muncul taklid dan fanatisme. Nah, itu ya. Maka kalau saya nyampaikan semacam ini Bapak, tolong nanti juga ada second opini. Itu penting. Ada second opini. Tidak boleh kita mengkultuskan seorang pemateri meskipun pematerinya itu pintar. Harus ada second opini dan kita bisa melihat yang lain. Karena berkenaan dengan masalah pembahasan semacam ini memang dibutuhkan kejelian di dalam melaksanakan itu. Clear? Saya kira cukup. Berarti masih bulan depan masih membahas tentang Bal'am bin Bawra ya. Nanti masuknya nomor 2, innama yaqa'u fihi al-'abdu minal khata'i waz zilali fil qawli awil amali
thumma yatubu minhu wa yaqla'u anhu la yujibu dawama suqtillahi alaihi. Nah, tapi masalahnya nanti Bal'am bin Ba'ura itu termasuk orang yang tobat atau tidak? Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Nanti akan kita bahas tentang nomor 2, bagaimana Bal'am bin Ba'ura, apakah Bal'am bin Ba'ura itu nanti jadi orang yang tobat ataukah tetap keadaannya seperti anjing. Jadi kalau bicara tentang anjing itu kita ingat tentang ulama itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Cukup kurang berapa menit adzan? Sudah masuk? Sudah masuk ya? Sudah kurang 2 menit. Saya kira cukup kurang 2 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidayatul irsyad maupun hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.